Dipaksa nikah bab 32. Jangan lupa subscribe, like dan komen. 2 hari kemudian. Sekarang Dinda dan Alvaro sering bertemu di kantor dan juga mansion. Kini mereka sedang menikmati sarapan bersama Alvaro. Semalam saat Alvaro ingin balik pulang, Kanaya merengek minta Alvaro untuk menginap tidur di kamarnya. Tidak tega menolak permintaan putrinya, ia pun mengiyakan untuk menetap. "Dedi, Naya ikut ke kantor Dedi ya?" pinta Kanaya memasang wajah memelas. "Kenapa mendadak seperti ini? Dedi di kantor sibuk, tidak bisa main sama Naya. Takutnya Naya bosan nanti." Jelas Alvaro memandang putri kecilnya. "Naya mau lihat Dedi kerja. Ikut Momi pasti tidak diizinkan," kata Kanaya dengan wajah sedih. "Naya sayang, kalau kamu ikut Dedi kerja, kakek dan nenek sama siapa?" Sela Dinda sebelum Alvaro angkat bicara. "Kakek dan nenek sibuk pacaran, Momi. Naya dilupakan," jawab Kanaya cemberut. Mengingat kakek dan nenek selalu bermesraan, tanpa mengingat keberadaannya. Kanaya tidak ingin berada di mansion, ia ingin jalan-jalan. "Kata siapa nenek dan kakek sibuk pacaran?" tanya Mama Sofia tidak percaya bocah ini bisa mengatakan ia dan suaminya sibuk pacaran. "Naya lihat, nenek dan kakek pegangan tangan," jawabnya polos. Mama Sofia dan Papa Naldo saling pandang menggeleng kepala. "Apa karena ini Naya mau ikut Dedi kerja?" tanya Mama Sofia memastikan dugaannya. "Iya, boleh kan, Dedi Naya ikut?" mohon Kanaya dengan puppy eyes. "Naya, taap, iya, Naya boleh ikut sama Dedi. Tapi Dedi gak bisa temani Naya untuk main gak papa, kan?" ucap Alvaro cepat memotongnya ucapan Dinda. "Yeyeh, makasih Dedi, Naya sayang Dedi." Senang Kanaya seraya mencium pipi kanan pria yang membuat semangatnya 45. Sikap Alvaro kepada Dinda tidak seperti dulu. Sekarang bagai langit dan bumi. Dinda semakin yakin perubahan Alvaro pasti karena kekasihnya. Meski tak pernah melihat atau mendengar nama kekasih Alvaro. Ia yakin Alvaro sudah memiliki kekasih. Mana ada pria di zaman sekarang betah menyendiri dengan kehidupan harta berlimpah. Alvaro melirik pada Dinda yang diam menunduk. Ia sebenarnya tidak tega bersikap seperti ini, namun semua yang dilakukan agar perasaannya tidak semakin besar. Ia tidak ingin menghalangi kebahagiaan Dinda, karena keegoisannya. Alvaro berdoa yang terbaik agar Dinda bahagia dengan siapapun pendampingnya kelak. "Pa, Ma, aku berangkat dulu. Ada pasien yang harus aku tangani pagi ini," ucap Dinda beranjak bangun. "Naya, Momi pergi dulu. Jangan nakal di kantor Dedi, jangan lupa makan tepat waktu," pesan Dinda seraya mencium kedua pipi putrinya. "Siap Momi. Naya gak bakal nakal. Anak nakal itu anak jahat dan Naya bukan seperti ini. Naya anak baik, anak Momi dan Dedi." Senyum Kanaya. "Kak, aku titip Naya. Jika terjadi sesuatu cepat kabari aku," kata Dinda berpindah memandang Alvaro. "Iya, itu sudah pasti. Tanpa kamu minta aku akan selalu menjaga Naya, dia putriku," balas Alvaro tanpa menoleh. "Iya," ucap Dinda tidak tahu harus berkata apa. Dinda beranjak pergi dari tempatnya menuju luar mansion.
Melihat perubahan Alvaro yang sekarang membuat hatinya sakit, ia tidak tahu kenapa. Tapi melihat sikap Alvaro yang dulu ikut lenyap dengan berakhirnya hubungan mereka. Beberapa menit kemudian, Alvaro pamit untuk segera ke kantor dan diikuti putri kecilnya. "Pa, Ma, saya berangkat dulu," pamit Alvaro sopan. "Iya, hati-hati di jalan. Naya ingat pesan Momi tadi, jangan nakal dan makan tepat waktu," ucap Mama Sofia mengingatkan Kanaya. "Siap Nek, Naya ingat," sahut Kanaya. Setelah berpamitan, sekarang Alvaro dan Kanaya sudah berada di dalam mobil. "Dedi, Naya mau sekolah," ucap Kanaya seketika membuat Alvaro menoleh pada Kanaya lalu berbalik pada arah jalan. "Kenapa? Usia Naya sekarang belum cukup, bagaimana bisa sekolah?" "Itu urusan Dedi, Naya tetap ingin sekolah, Naya bosan berada di mansion terus," balas Kanaya ngotot. "Apa Naya sudah beritahu Momi keinginan Naya ini?" tanya Alvaro menoleh pada putri kecilnya. Kanaya menggeleng kepala. "Kenapa Naya belum kasih tahu?" "Momi tidak akan izinkan," jawab Kanaya yakin. Ia mengetahui sifat Dinda pasti ada banyak alasan yang akan diberikan. "Kok Naya bisa berkata seperti itu? Kan Naya belum beritahu pada Momi." Bingung Alvaro tidak tahu apa yang dipikirkan Kanaya hingga berasumsi seperti ini. "Dedi, Momi pasti akan menolak seperti sebelumnya yang selalu Momi lakukan dengan beribu alasan," jelas Kanaya. Dinda sekarang sudah berada di ruang kerjanya. Ia mengecek data pasien yang akan ditangani pagi ini. "Pagi, Dok," sapa suster. "Pagi juga," sahut Dinda memandang suster yang berada di depannya. "Maaf, mengganggu waktunya, Dok. Tapi apa dokter bisa ke ruang melati nomor 12 sekarang?" "Ada apa di sana Sus?" "Pasien di ruang melati nomor 12 terus berontak Dok, kami semua sudah berusaha menenangkannya, tapi tidak bisa," jelasnya. Dinda diam mencerna perkataan suster di hadapannya ini. Jika mereka tidak bisa menangani, kenapa meminta dirinya yang bergerak? Seingatnya ia tidak memiliki pasien di ruang melati. Pasien yang ia tangani berada di ruang mawar. Kenapa tidak memanggil Dokter Ani? Bukannya pasien ruang melati adalah pasiennya? Tanya penasaran Dinda bingung. "Kami sudah memanggil Dokter Ani, sekarang Dokter Ani berada di sana, tapi pasien tetap berontak," jawabnya. "Jika seperti itu, kenapa memanggil saya Sus? Emangnya apa yang bisa saya lakukan?" Sekarang Dinda berjalan menuju ruangan melati nomor 12 diikuti suster yang menghampirinya. Cekrek, pintu terbuka dan Dinda segera masuk. Betapa kaget melihat ruang rumah sakit sudah seperti kapal pecah. Semua atribut rumah sakit banyak rusak akibat amukan pasien wanita tersebut. Jika diperhatikan secara detail, wanita tersebut masih muda, usianya bisa ditebak sekitar 16 tahun. Dinda berjalan mendekati wanita tersebut yang menangis histeris. "Jangan mendekat, pergi. Kalian semua dokter jahat," teriak wanita tersebut menggelegar. Dinda tidak mengindahkan ucapannya. Ia terus berjalan mendekati wanita tersebut. Bam! Satu lemparan benda keras mengenai jidat Dinda hingga berdarah.
Wanita tersebut tidak memperdulikan dengan apa yang diperbuatan. Dokter, teriak dokter dan suster yang memperhatikan kejadian ini. Mereka khawatir melihat luka di jidat Dinda terus mengeluarkan darah. Namun Dinda tidak memperdulikan lukanya. Ia terus mendekati wanita yang terus mengamuk, tidak jelas apa penyebabnya. Dinda dapat melihat wanita di hadapannya ini memiliki masalah, hingga susah untuk dia terima. Entah apa masalah yang membuat wanita ini begitu hancur, ia tidak tahu. Tapi satu hal yang ia dapat rasakan, penderitaan dan keadaannya ini sudah pernah ia alami dulu.